Ketahui pilihan pemirsa, Moody's Rating menilai risiko terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat di tengah ketidakpastian arah kebijakan pemerintah dan tantangan terhadap keberlanjutan fiskal. Moody's Rating memperingatkan risiko penurunan masih akan membayangi dalam beberapa waktu ke depannya. Moody's Ratings menilai risiko terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat di tengah ketidakpastian arah kebijakan pemerintah dan tantangan terhadap keberlanjutan fiskal. Moody's Ratings memperingatkan risiko penurunan masih akan membayangi dalam beberapa waktu ke depan. Mengutip Bloomberg, Wakil Presiden Divisi Sovereign Risk Moody's, Martin Patch, mengatakan, meskipun terdapat sejumlah perkembangan positif, keseimbangan risiko kini menjadi lebih sedikit negatif dibandingkan saat Moody's menurunkan prospek outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif di Februari lalu. Menurut Patch, tekanan terhadap kondisi fiskal semakin terasa setelah meningkatnya subsidi menyusul konflik Iran yang diperkirakan akan membebani anggaran pemerintah pada tahun ini maupun tahun depan. Penilaian Moody's sejalan dengan kekhawatiran investor terhadap agenda ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Keraguan terhadap disiplin fiskal, independensi bank sentral, serta semakin besarnya peran pemerintah di berbagai sektor strategis telah menekan kinerja aset Indonesia sepanjang tahun ini. Kondisi tersebut memicu aksi jual yang membuat obligasi, rupiah, dan pasar saham Indonesia menjadi salah satu yang berkinerja terburuk di kawasan. Moody's juga menyoroti keberadaan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, lembaga baru yang dibentuk di Mei untuk mengawasi ekspor bahan baku. Ketidakjelasan mengenai mandat dan kewenangan DSI semakin meningkatkan kekhawatiran investor terhadap potensi intervensi pemerintah yang lebih besar dalam perekonomian. Selain itu, Moody's menilai basis penerimaan negara Indonesia yang masih sempit menjadi kendala utama bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis. Namun di sisi lain, Moody's mengakui terdapat beberapa perkembangan positif. Pemerintah telah memangkas anggaran program makan bergizi gratis seiring meningkatnya beban subsidi energi untuk menjaga defisit anggaran tetap berada dalam batas yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah juga tengah melakukan peninjauan anggaran untuk mencari peluang penghematan tambahan. Pandangan Moody's berbeda dengan S&P Global Ratings yang pekan lalu tetap mempertahankan peringkat investasi Indonesia beserta prospek stabil. Keputusan tersebut menunjukkan keyakinan bahwa fundamental kredit Indonesia masih cukup kuat, meskipun sebelumnya Moody's dan Fitch Rating telah menurunkan penilaian. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan mengantongi sebanyak 19,7 juta saham treasury setelah merampungkan rangkaian aksi pembelian kembali saham atau buyback hingga 30 Juni 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan dalam menjaga stabilitas harga saham sekaligus menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek bisnis perusahaan di tengah dinamika pasar modal. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Robertus Mailando Siahaya mengatakan pelaksanaan buyback dilakukan sesuai ketentuan Peraturan OJK atau POJK nomor 13 tahun 2023. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan pembelian kembali saham tanpa perlu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dalam kondisi pasar mengalami fluktuasi signifikan. Berdasarkan laporan perseroan, jumlah saham treasury yang berhasil dikumpulkan mencapai 19.700.600 saham. Aksi tersebut dilakukan melalui 2 tahap pelaksanaan, di mana tahap pertama diselesaikan di 24 Juni 2025 dengan pembelian sebanyak 418.400 saham di harga rata-rata Rp4.780,29 per saham. Setelah perseroan melakukan stock split di 11 Juli 2025, jumlah saham hasil buyback disesuaikan menjadi 4.184.000 saham. Di tahap kedua yang berakhir 3 Mei 2026, perseroan kembali melakukan pembelian sebanyak 15.516.600 saham dengan harga Rp1.553,83 per saham. Hingga laporan per 30 Juni 2026, seluruh saham hasil buyback tersebut masih tercatat sebagai saham treasury dan belum dialihkan kepada pihak lain maupun dijual kembali ke pasar. Perseroan menyebutkan rencana pengalihan saham treasury termasuk waktu pelaksanaan RUPS, jadwal keterbukaan informasi, mekanisme pengalihan serta pihak yang akan menerima pengalihan saham masih belum ditentukan.
Diketahui, aksi buyback tersebut menjadi salah satu langkah perseroan merespon kondisi pasar sekaligus memberikan sinyal manajemen melihat nilai perusahaan masih memiliki prospek positif. Perseroan menegaskan kepemilikan saham treasury yang cukup besar, maka perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menentukan strategi korporasi lanjutan sesuai kebutuhan perusahaan dan kepentingan pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham cuan cenderung mengalami penguatan yang cukup signifikan seiring dorongan dari saham-saham konglomerasi yang membuat indeks harga saham gabungan melesat ke 6.300-an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan teknikal intraday untuk saham cuan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 20 Juli di level Rp670 per saham. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 680, kemudian pada pukul 9:10 laju penguatan terbatas ke 670. Namun di 10.20 posisi cuan mengalami lompatan yang cukup signifikan di 720 pemirsa, dan di penutupan sesi kedua laju penguatan pertama maksud kami terbatas di 705. Pembukaan sesi kedua kembali menguat ke 710, dan di sesi kedua laju penguatan cuan semakin tinggi dengan intraday tertinggi hari ini di 750. Posisinya adalah penguatan ini disentuh pada pukul 15:03 jelang penutupan sesi kedua. Namun saat ini laju penguatan terbatas di 9,70% di level 735. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham cuan dalam beberapa bulan terakhir. Sudah mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa. Di perdagangan 11 Februari masih diperdagangkan di level 1925. Di mana Februari melanjutkan koreksi karena di perdagangan Desember sempat ke 2.380. 16 Maret mengalami tekanan di 1.095, 15.90. April mencoba untuk berbalik mengalami penguatan, namun di perdagangan 25 Mei saham cuan menyentuh ke level intraday terendahnya dalam 6 bulan terakhir di 486 pemirsa. Year to date juga di posisi yang sama 1 tahun terakhir, dan juga mengalami intraday terendah di 486. Juni mencoba untuk bangkit ke level 700-an. 21 Juli hari ini pembukaan sesi kedua di 710, saat ini di 735, intraday di 750. Kita akan coba lihat juga dari posisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 211,53 kali, PSR-nya di 3,20 kali, PBV-nya di 13,92 kali, dan PCFR minus di 26,28 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.